Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Putri, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, Shalom rekan-rekan semuanya, bagaimana kabarnya? Dan di pagi hari ini saya cuma ingin menyampaikan pesan sedikit aja ya, teman-teman. Terutama ini pesan buat teman-teman yang sakit ya, atau dalam proses penyembuhan ya, atau Anda sedang bergumul minta disembuhkan oleh Bapak Yahweh, oleh Tuhan ya. Oke, nah teman-teman, saya juga ngalamin apa yang Anda alamin kok ya. Ini Rumah Sakit Brawijaya, dan ini isinya adalah obat-obat saya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang bosan ya minum obat, nah ini juga ini obat-obat saya teman-teman ya. Ini obat-obat saya semuanya. Ini yang masih saya minum tiap hari. Puluhan obat ya, puluhan jenis obat ya. Nah kalau yang ada lagi ternyata dalamnya, belum semuanya. Nah ini semuanya nih ya. Dan buat teman-teman yang mungkin tanya ya, itu yang diminum yang masih diminum apa yang udah habis Pak? Ya yang masih diminum. Kalau bungkusnya yang udah habis ya, ini semua nih ya, segini banyak teman-teman. Ini obat-obat yang saya minum teman-teman ya, selama ini yang udah habis ya. Tempat obat yang udah habis, ini yang masih ada obat-obatnya ya, di kantong ini. Dan ini saya bawa, kenapa ya? Karena emang segini banyak ya, yang harus saya minum tiap harinya. Puluhan jenis obat tiap harinya teman-teman, banyak sekali. Dan kalau ada teman-teman yang merasa ya emang gue sih beriman, Tuhan menyembuhkan ya, bisa nggak sih Tuhan kasih mujizat aja, nggak usah minum obat. Nah teman-teman, saya cuma mau share ya, ada seorang rekan saya dan saya pernah ngalamin juga ya, pernah merasakan juga ya, yang beriman ya, disembuhkan oleh Tuhan, tapi kan ada obat yang diberikan oleh dokter. Nah teman-teman gini loh, saya mau cerita, ada teman saya ya, yang karena keadaannya nggak bisa minum obat teman-teman ya. Memang ada beberapa kondisi yang nggak mungkin minum obat teman-teman. Nah yang saya barusan alamin, bukan saya alamin ya, yang barusan dialami oleh kucing saya adalah dia masih kecil ya, baru 2 minggu, jadi belum bisa dikasih obat teman-teman. Jadi saya bawa ke dokter pun percuma, karena nggak bisa diobatin, masih terlalu kecil. Nah kalau kayak gitu gimana? Diobatin pun, dikasih obat pun belum bisa. Jadi teman-teman ya, kalau Anda ini masih bisa diobatin ya, bersyukur. Masih bisa minum obat itu bersyukur. Karena ada kondisi yang nggak mungkin bisa dikasih obat ya. Contohnya apa? Banyak lah. Misalnya apa? Penyakit yang udah terlalu parah misalnya ya, nggak bisa lagi diobatin. Atau kalau Anda udah terlalu banyak ya minum obat, terlalu lama minum obat, maka ginjal Anda kena. Kalau Anda minum obat lagi, maka yang terjadi adalah Anda bisa fatal karena ginjalnya nggak bisa lagi untuk memproses obat. Yang ada malah keracunan obat ya, malah fatal. Ya rekan-rekan, kalau Anda masih bisa diobatin, tolonglah minum tuh obat ya. Nah teman-teman, tadi yang saya mau share adalah apa? Gini teman-teman, kalau Anda nggak mau minum obat, Anda bosan minum obat. Saya tahu kok rasanya bosan minum obat ya. Jadi teman-teman, sampai ada yang ngomong sama saya, Gang udah makan snack lo belum? Snack ya teman-teman. Saking banyaknya ya obat yang harus saya minum tiap harinya. Sampai-sampai teman-teman, ada teman saya bilang ini snack ya, karena terlalu banyak teman-teman. Saya udah kayak ngemil ya, ini obat-obat udah kayak ngemil teman-teman. Dan saya takut gak ginjal saya kena? Ya takut juga. Tapi setelah masih bisa diobatin, selama ginjalnya masih bisa, ya saya minum obatnya. Karena teman-teman, kalau kita udah bosan minum obat ya, kalau misalnya saya ngomong nih, nggak mau lagi minum obat, udah bosan minum obat, maka apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah apa? Yang paling utama adalah apa? Keluarga kita, orang-orang yang mengasihi kita pasti sedih. Karena apa? Pasti mereka mikirkan, ini orang udah gak mau hidup ya, kok gak mau minum obat? Ya kan? Nah kalau gak minum obat, gak ada lagi kesempatan buat sembuh dong. Ya. Dan teman-teman, kalau kita gak minum obat karena bosan, karena apalah segala macam teman-teman, maka orang-orang yang mengasihi kita akan sedih. Dan pasti akan apa? Akan putus asa. Karena kalau kita nggak minum obat, gimana lagi? Mereka pasti berpikir loh teman-teman, gue mesti gimana ya biar dia itu minum obat. Jangan salah ya, kalau kita minum obat bukan berarti kita nggak percaya Tuhan akan sembuhkan. Malah kebalikannya ya, saya percaya kalau saya masih minum obat, artinya apa?
Saya masih berharap ada kesembuhan. Saya masih berharap Tuhan menyembuhkan. Karena apa? Saya minum obat. Artinya apa? Saya masih punya iman kalau saya akan sembuh. Kalau saya nggak minum obat lagi, maka artinya apa? Saya udah nggak percaya lagi bakal sembuh ya. Maka saya akan minum obat. Karena apa ya? Ngapain minum obat percuma? Gue juga bakal mati. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hari ini ya, soal iman cuma kita yang tahu ya. Dalam hati kita yang tahu. Tapi kalau Anda nggak mau minum obat, maka orang-orang yang mengasihi Anda akan sedih dan akan putus asa. Ya karena merasa apa? Kalau dia nggak minum obat lagi, ada harapan apa lagi? Ya udah nggak ada harapan dong. Dia udah nggak mau minum obat. Ya teman-teman, ya saya cuma mau menguatkan teman-teman aja. Saya ngerti kok perasaan Anda. Ya ini yang udah lewat ya, ini yang udah habis diminum teman-teman. Tapi ini yang masih saya harus hadapin tiap harinya, teman-teman ya. Segini banyak obat ya, ini berapa puluh macam obat yang saya harus minum tiap harinya, teman-teman. Nah, tapi saya tetap masih minum karena apa? Karena pertama-tama saya perlu ngomong sama diri saya sendiri ya. Kalau apa? Tuhan masih bisa nyembuhin gua masih bisa sembuh. Karena itu gua minum obat ya. Kedua, untuk kasih tahu sama orang-orang yang mengasihi saya, kalau saya masih berharap hidup, saya masih berharap sembuh ya. Karena itu saya masih minum obat. Mereka pasti akan sedih banget dan akan putus asa banget kalau saya nggak mau lagi minum obat. Jadi teman-teman hari ini mungkin ini nggak rohani-rohani amat ya buat beberapa dari antara kita. Tapi beneran, saya hari ini menguatkan teman-teman. Kalaupun Anda udah bosan minum obat, Anda udah muak rasa minum obat, saya tahu rasanya kayak apa. Tapi saya ingin menguatin teman-teman semuanya. Yuk, kita masih ada harapan, akan ada kesembuhan. Karena itu kita minum obat. Dan itu sekaligus ya membuat orang-orang yang mengasihi kita ngerti kalau kita pun masih pengen sembuh. Kita masih ada perjuangan ya, semangat juang untuk hidup ya. Dengan cara apa? Kita minum obat ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya bukan melemahkan iman Anda ya. Tuhan gak akan ngasih mujizat semua atau gimana, bukan gitu. Justru sebaliknya, kalau kita masih berharap, kita masih ada harapan untuk sembuh, kita masih minum obat ya. Dan terus sekaligus kasih signal ke orang-orang yang mengasihi kita kalau kita masih ada perjuangan nih, masih ada semangat untuk berjuang dengan cara kita minum obat. Jadi teman-teman, hari ini saya mau berdoa dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Kiranya dengan Anda minum obat, Anda mengeksersis iman Anda bahwa Anda masih ingin sembuh, Anda masih ada harapan untuk sembuh. Ya, jadi tetap diminum obatnya. Sambil saya berdoa, Bapak Yahweh Rafa, Dia yang menyembuhkan, akan menyembuhkan Anda dengan sambil Anda minum obat, sambil Anda terus berjuang, ada semangat juang dalam diri Anda. Dengan cara Anda minum obat, dengan cara Anda terus beriman. Dengan obat yang saya minum ini, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Bapak Yahweh Rafa, Bapak Yahweh menyembuhkan saya. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, minum obatnya. Sembuh dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapak Yahweh memberkati.